Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Budi Abdi Patra dari Gereja Kristen Kemah Daud, atau kami pakai nama Kemah Daud Ministries Jogja. Jadi saya sudah menikah, dikaruniai 2 anak. Ya, jadi anak yang pertama itu kuliah di Jakarta, anak yang kedua itu SMA kelas 1. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu dan setiap saudara. Ya, terima kasih buat Pastor Nicholas dan tim kepemimpinan yang mengizinkan saya bisa berbagi firman di tempat ini. Saya berdoa kebenaran firman ini akan menguatkan dan akan meneguhkan hati setiap kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman, sekali lagi saya ajak untuk kita yuk datang kepada Tuhan untuk kita berdoa. Tuhan, kami minta roh hikmat, roh wahyu dan pengertian yang daripadamu bekerja kuat di dalam hati setiap kami. Biar tolong setiap kami untuk kami menangkap yang ajaib, untuk kami menangkap yang ilahi, untuk kami menangkap yang dahsyat yang daripadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selamatkan kami untuk sebuah maksud yang ajaib. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang cintai kami. Dengan Engkau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk sebuah maksud yang luar biasa. Biar tolong setiap kami memahami dan kami menangkap firman-Mu. Biar permuliakan sabda-Mu sendiri di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan setiap kami boleh dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Biar semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Pada waktu saya mempersiapkan untuk pertemuan untuk ibadah sore hari ini, ada satu pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yaitu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu dan setiap saudara, kita lihat di kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ke-28. Firman-Nya mengatakan seperti ini, Filipi yang pertama ayat 27 sampai 28, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini adalah pesan yang kuat dan ini masih sangat mendarat buat setiap kita dan relevan buat setiap kita, bahwa hendaknya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kalau kita bisa melihat sebenarnya apa sih maksud Rasul Paulus ini, maka kita akan lihat slide berikutnya. Ya, saya akan bawa Bapak Ibu dan setiap saudara untuk mengerti bahwa ini pesannya begitu luar biasa. Berpadanan di dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya atau bahasa Gerikanya, kalau di perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani, kalau di perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani atau Gerika. Berpadanan itu dalam bahasa Yunania politeomai. Yang menarik dari arti kata ini adalah to behave as a citizen. Bagaimana kita berlaku sebagai warga negara. Ajaib ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan bisa menangani hidup kekristenan kita berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti bagaimana cara hidup kita mengiring Tuhan kita. Bagaimana kita mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita, istri, suami, anak-anak kita. Itu berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada berita Injil. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lihat gambar di situ, yang satunya adalah ada 2 pangeran Inggris yang berbeda sekali.
Ya satunya adalah pangeran yang ditahbiskan menjadi raja, Prince of Wales, ya kan? Satunya tidak. Dua-duanya keturunan anak raja. Tetapi dua-duanya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Cara hidup mereka. Satunya dia menyesuaikan hidupnya sebagai warga dari menjadi putra mahkota. Dia sesuaikan hidupnya. Satunya itu tidak mau menyesuaikan hidupnya sebagai sang putra mahkota. Ajaib ya. Kadangkala orang percaya sama sebenarnya. Kita ini kan anak dari raja di segala raja. Yang percaya katakan amin. Kita ditebus dari cara hidup yang lama. Kita dibayar lunas, dibeli dengan darah yang mahal. Kita dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Tetapi kadangkala cara hidup kita tidak berbeda sebelum kita percaya sama Yesus. Padahal Petrus katakan bahwa kita ditebus dari cara hidup yang lama untuk masuk di dalam sebuah cara hidup yang baru. Yang bawah adiknya ditolak menjadi raja. Kenapa? Karena dia tidak memiliki cara hidup sebagai anak raja. Hal yang sama berlaku buat kita. Bahwa pada waktu kita ditebus dengan darah yang mahal, Tuhan masukkan kita di dalam sebuah cara hidup yang baru. Harusnya cara kita menangani anak-anak kita berbeda. Harusnya kita menangani pasangan kita berbeda. Harusnya kita menangani apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita berbeda. Yang percaya katakan amin. Amin. Gambar yang berikutnya. Ada satu ayat lagi di 1 Yohanes. Sebenarnya ini bukan 1 Yohanes ya. Ayatnya di Galatia sebenarnya. Itu saya salah ya kan. Tapi mari dikatakan kayak gini. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan itu bahasanya sama persis dengan berpadanan. Karena kewargaan kita. Pak, kenapa kok gambarnya, fotonya anjing? Ya kan. Sebagian dari kita suka dengan anjing ini, ya kan. Awalnya saya tidak suka dengan memelihara anjing, tetapi anak saya 2 minta terus, ya kan, minta terus. Lalu gembala saya katakan, kenapa sih kamu tidak menyesuaikan kepada keinginan anak-anak kamu? Buatlah mereka tertawa dengan kamu punya anjing, itu ya. Ini anjing ras Bapak Ibu, ya kan. Karenanya ada suratnya, akte kelahirannya. Akte kelahiran anjing saya ini di tas yang sama dengan akte kelahiran anak saya. Ya. Jadi saya simpen. Kenapa? Karena itu penting Bapak Ibu. Hal yang sama. Pada waktu kita lahir baru percaya sama Yesus, ada tanda yang ajaib yang Tuhan berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Penebusan Yesus itu kan luar biasa. Bahwa menjadikan kita menjadi milik Tuhan. Menjadikan kita biji matanya. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang dihargai. Ya kan? Dan kita dikenal sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Allah yang terkasih. Itu kan luar biasa. Karenanya biarlah hidup kita berpadanan atau hidup kita sebagai warga kerajaan yang berbeda dengan orang yang tidak percaya. Biarlah hidup kita menjadi surat pujian. Orang bisa lihat hidup setiap kita. Itulah kekristenan yang Tuhan rindukan, yang kita jalani semasa kita ada di muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Dengan percaya kepada penebusan Kristus, kematiannya, karya salibnya, darahnya yang tercurah, membuat setiap kita menjadi warga kerajaan surga. Seperti yang dinyatakan di 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Penebusan Yesuslah yang menjadikan kita sebagai warga kerajaan surga. Katakan sama-sama dengan saya, warga kerajaan surga. Tapi yang menarik adalah yang berikutnya. Namun kekristenan tidak berhenti status sebagai warga kerajaan surga. Namun kekristenan tidak berhenti di situ. Pertumbuhan rohani kita tidak berhenti saat kita percaya kepada Yesus secara pribadi. Namun keseharian kita harusnya terus diubah dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus. Hendaknya setiap kita bertumbuh setiap hari di dalam pengenalan kita akan Kristus itu sendiri. Melalui apa, Pak? Kita bisa mengenal Yesus melalui firman. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ambil waktu untuk apa? Untuk meditate the word of God. Karena itu yang akan memberikan kita kekuatan. Buat kita yang sudah menikah, bacalah firman yang sama. Saya nggak katakan bacalah Alkitab yang sama, pasti Alkitabnya sama Bapak Ibu ya. Yang pasti sama, tapi belum tentu di ayat yang sama. Kenapa kadangkala komunikasi kita dengan pasangan kita nggak nyambung? Karena baca ayatnya aja nggak nyambung. Yang mengerti katakan amin. Ya, kadang-kadang kan kita nggak nyambung. Istri kita mau ke kanan, kita mau ke kiri. Ya kan? Kenapa? Karena bacaan di dalam firman Tuhan saja nggak pernah nyambung. Satunya bacanya kitab Kejadian, ya kan? Pengen gardening, ya kan? Pengen buat taman, satunya bacanya kitab Wahyu. Pengen diangkat Tuhan terus, itu ya. Nggak nyambung Bapak Ibu, ya kan? Karena itu saya mengajak. Buat yang sudah menikah, ini rata-rata sudah menikah. Bacalah di ayat yang sama Bapak Ibu. Firman Tuhan itu punya kuasa yang ajaib. Kitab Ibrani katakan bahwa dia mengendalikan alam semesta dengan kuasa sabdanya yang ajaib. Ibrani yang pertama ayat yang ketiga. Dia pasti bisa mengendalikan hidup setiap kita. Dia pasti bisa mengendalikan pernikahan kita. Dia pasti bisa mengendalikan anak-anak kita. Dia pasti bisa mengendalikan masa depan yang Tuhan percayakan di tangan kita. Amin. Dan dia pasti bisa mengendalikan kondisi, situasi apapun yang kita hadapi. Ya kan, dia nggak pernah berjanji bahwa tidak akan ada badai. Tetapi dia berjanji bahwa sekalipun ada badai, dia ada di sana. Ya kan? Yang percaya katakan amin. Badai boleh besar, tapi Yesus tinggal tidur terlelap itu. Kita yang bingung, Yesus nggak pernah bingung Bapak Ibu. Ya kan? Dia nggak pernah bingung. Ada badai apapun dia nggak pernah bingung. Karena itu mari kita mengenal Yesus lebih dalam Bapak Ibu. Ambil waktu, ajak anak-anak apalagi hari-hari ini. Khusus yang punya anak-anak yang kecil. Yang kita mungkin di sini lebih gencar sepertinya, ya kan. Bagaimana deklarasi dari teman-teman LGBT, ya kan. Itu kan begitu bombastis, ya kan. Kalau saya dengan satu rekan saya, kita sebutnya propaganda. Ya kan, dia propaganda. Jadi kami datang untuk anak-anak gitu ya. Jadi tagline-nya kan seperti itu. Nah, buat kita orang tua, kita mesti ajarin dan didik anak-anak kita supaya mereka hidup di dalam firman dengan standar yang benar. Bahwa pernikahan itu ya laki dan perempuan. Yang mengerti katakan amin. Iya kan? Bukan laki dengan laki. Bukan perempuan dengan perempuan. Dan itu kan mesti berulang-ulang. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengerti kebenaran firman, bagaimana kita bisa deliver kepada anak-anak kita? Bagaimana kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita? Bagaimana kita bisa didik mereka di dalam jalan-jalan Tuhan? Bukankah Yohanes 8 ayat 32 dikatakan kayak gini, dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang engkau ketahui itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau anak-anak kita rindu, kita melihat mereka merdeka, ya kita mesti
Temukan kebenaran dan janji-janji Tuhan. Dan itu dimulai dari setiap kita, para orang tua. Ya kan? Bahwa kita lahir baru tidak pernah cukup berhenti saat kita lahir baru. Tapi mari kita bertumbuh. Mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah gimana caranya untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berdoa bersama. Khususnya berdoa bersama pasangan. Bapak, Ibu, dan setiap saudara. Tidak mudah memang. Sejujurnya tidak mudah. Doa sama pasangan lebih mudah doa dengan rekan pelayanan. Tanyakan teman-teman yang melayani, lebih mudah. Tetapi doa dengan pasangan itu tidak selalu mudah. Bagaimanapun kalau kita berdoa dengan pasangan, hati kita mesti bersih sama pasangan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Ya kan, kalau kita lagi nggak suka sama pasangan, lu lagi, ya kan, lu lagi di depan gua, ya kan. Kita kan nggak bisa berdoa, ya kan. Kita kasih senyuman, melengos dia, ya kan. Kita nggak bisa, ya. Itu menuntut hati yang bersih dan itu menuntut hati yang tidak ada luka di dalam hati setiap kita, tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada hidden agenda di dalam hati setiap kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya kan? Tetapi itu membawa kita mengalami keajaiban yang luar biasa di dalam pernikahan kita. Percayalah, doa bersama dengan pasangan itu luar biasa. Hari itu saya keliling ke salah satu pulau, kita ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Dan saya sampaikan yang sama, bagaimana kita bisa dekat dengan pasangan. Itu hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Nah pada waktu, ayo kita berdoa bersama dengan pasangan. Ada satu hamba Tuhan, saya tanya, Bapak kenapa gelisah suruh berdoa dengan pasangan? Bapak datang dengan istri kan Pak? Iya Pak, ini istri saya. Lah kok gelisah? Suruh gandeng tangan pasangan kok gelisah? Ada apa Pak? Bukan istri tetangga kan? Bukan. Itu menunjukkan bahwa cukup banyak keluarga-keluarga yang sudah tidak berdoa dengan pasangan. Saya berdoa siang hari ini, mari Bapak Ibu, bangun pengenalan kita dengan Tuhan. Berikan teladan buat anak-anak kita, ya kan, hubungan ayah dan ibunya, papa dan mamahnya, hubungan yang ajaib, hubungan yang luar biasa. Komunikasi kita akan nyambung saat apa? Saat kita bisa berdoa bersama dengan pasangan. Kita akan bisa menjadi sahabat pasangan. Bagaimana lagi untuk kita bisa mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Yesus? Doakan pasangan kita. Doakan pasangan kita. Para suami doakan istri kita. Doakan anak-anak kita. Ya. Sampai kapan Pak? Sampai maut memisahkan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Tidak perlu untuk kita nada tinggi dan marah-marah, ya kan. Waktunya ubah, ya kan. Dengan apa? Dengan doa-doa kita. Tiap hari saya doakan istri dan anak-anak saya. Satu lagi anak saya ada di Jakarta. Tidak ada pilihan lain. Siapa yang mengendalikan dia? Kan enggak ada Bapak Ibu, ya kan. Mata saya kan terbatas, ya kan. Tapi mata Tuhan tidak terbatas, yang percaya katakan amin. Bagaimana caranya? Doakan. Pasangan kita doakan. Ya kan? Kalau kita mau jatuh cinta dengan pasangan kita kembali, ambil waktu doakan. Doakan. Mengucap syukur. Ya kan? Jangan ngedumel Bapak Ibu. Lalu pada waktu awal kita jatuh cinta kan kita kejar-kejar itu. Kasih silver queen lah, ya kan. Ya, kasih kasih makan kemana lah, kita ajak kemana. Kenapa? Karena kita pepet dia supaya dia mau sama kita. Nah setelah mau sama kita apa yang dilakukan? Masa disia-sia Bapak Ibu? Ya jangan dong, ya kan? Jangan dong. Pak tapi ini nyebelin. Samalah, kita ini saling menyebalkan satu sama lain sebenarnya. Ya kan? Tapi ini waktunya kita ubah. Dengan cara apa? Doakan pasangan kita. Ya kan? Doakan pasangan kita.
Percayalah, hubungan suami istri akan mengalami revolusi dengan cara yang ajaib. Saya berdoa, keluarga Bapak Ibu itu akan menjadi berkat buat keluarga-keluarga di tempat ini. Amin. Amin. Ngomong sama istri yang ada di sebelah kita atau ngomong sama suami. Mulai hari ini saya mau berdoa buat kamu. Ayo Bapak Ibu, ngomong sama suami atau istrinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan, ya kan. Kenapa kok itu penting, ya kan? Barang siapa percaya kepada Kristus wajib hidup seperti Kristus, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biarlah Kristus itu dilihat oleh pasangan kita. Yang saya akan langsung lompat saja. Dampak penebusan dan kasih Kristus yang kita alami harusnya bisa dirasakan pertama-tama oleh orang-orang yang terdekat kita. Mungkin lanjutkan Pak. Terus. Ya, teruskan aja. Satu lagi. Ya. Dampak penebusan dan kasih Kristus yang kita alami harusnya bisa dirasakan pertama-tama oleh orang-orang yang terdekat kita. Ya kan? Kalau kita mengalami penebusan Kristus, kita mengalami kasih Kristus, kita mengalami hubungan yang dekat dengan Kristus. Kita mengalami pertumbuhan. Dari hari ke sehari kita mengalami pertumbuhan dengan Kristus. Orang pertama yang mengecap kasih Kristus itu harusnya pasangan kita. Orang yang mengecap kasih Kristus yang kita alami. Orang yang mengecap kesabaran Kristus yang kita alami. Orang yang mengecap penerimaan Kristus yang kita alami. Itu harusnya pasangan kita. Dan itu harusnya anak-anak kita yang mengerti, katakan amin. Oleh suami kita, ya kan? Oleh istri kita, ya kan? Pak, kalau begitu berarti ada sebuah panggilan yang luar biasa, betul. Bahwa setelah kita lahir baru, kita nggak cuma berhenti setelah kita lahir baru. Tapi kita mesti bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Makanya hidup berpadanan dengan Injil Kristus, dengan hidup serupa Kristus, itu adalah sinonim. Dan pengalaman kita dengan Yesus harusnya dikecap oleh orang yang kita cintai. Kalau kita mengerti ini, kalau kita renungkan ini, pernyataan ini saja, kita akan ngomong, kalau begitu perlakuan saya dengan anak-anak itu harusnya berbeda. Amin. Praktisnya bagaimana? Aplikasi praktisnya bagaimana? 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan seperti ini dalam terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga. Biarpun kamu masih muda, ya, atau keluarga muda atau keluarga, jangan sampai ada orang yang meremehkanmu. Bagaimana caranya? Caranya hendaklah kamu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang percaya. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus, aplikasi praktisnya seperti apa? Ya biarlah kita menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam hal yang pertama melalui cara bicara kita. Bagaimana cara bicara kita dengan pasangan kita? Bagaimana cara bicara kita dengan anak-anak kita? Orang-orang yang pertama yang menikmati cara bicara yang santun, cara bicara yang tanpa tendensi kemarahan, itu harusnya pasangan kita dengan anak-anak kita, bahkan kolega-kolega kita. Bapak, Ibu dan setiap saudara, hidup berpadanan dengan Injil Kristus itu ya izinkan Injil itu mengubahkan hidup setiap kita. Sehingga cara bicara kita juga berubah. Amin. Cara bicara kita akan berubah. Kalau kita biasanya anak kita yang remaja, khususnya anak yang remaja ini ya. Ya berapa banyak yang Bapak Ibu yang punya tantangan dengan anak remaja. Anak remaja itu kan lebih pintar. Ya kan? Sejujurnya sebenarnya. Lebih pintar dari kita. Ya kan? Ilmunya lebih banyak lah. Ya kan? Ilmunya lebih banyak.
Dan kalau dikasih tahu, seringkali dia lebih tahu dari kita, ya kan? Dan kadangkala kita nggak sabar dengan mereka, ya kan? Sehingga seringkali kita kadangkala berantem dengan anak remaja kita. Sehingga tidak sedikit anak remaja kita lari dari kita. Ya kan? Gimana caranya? Ubah cara bicara kita. Dengarkan dia. Bukan dengarkan untuk menjawab Bapak Ibu dan setiap saudara. Amin. Dengarkan dia. Maka kita akan merebut hatinya. Melalui cara bicara kita. Kita dengan pasangan kita. Melalui cara bicara kita. Ya kan? Pasangan kita bisa salah. Bisalah Bapak Ibu. Ya kan? Nggak sempurna. Tapi saya mencari yang sempurna. Nah, menikah dengan kita jadi nggak sempurna juga jadinya Bapak Ibu. Iya kan? Ya menikah sama kita jadi nggak sempurna. Kenapa? Karena memang kita nggak sempurna. Kenapa kita menuntut sempurna? Ya kan? Biarlah kita diubahkan oleh firman. Yang kedua adalah melalui gaya hidup kita. Gaya hidup yang apa Bapak Ibu? Gaya hidup yang punya ruang untuk kesalahan. Punya ruang untuk melepaskan pengampunan. Punya ruang yang terbuka. Hati kita ini luas. Tapi kesalahannya terus-menerus di area itu Pak. Emang kita gak pernah lakukan kesalahan terus-menerus di area itu Bapak Ibu. Tetapi apakah Yesus ngomel sama kita? Dan mengatakan, aku ya bosan sama kamu. Gagal kok di area-area itu terus. Ya kan? Tapi Yesus tidak pernah ngomel sama kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kasih Kristus yang kita alami harusnya kita bisa deliver kepada orang-orang yang kita kasihi. Yang ada di sekeliling kita. Melalui gaya hidup kita. Makanya di tempat ini ada yang namanya komunitas sel. Ada yang namanya kelompok kecil. Betul ya Pak Nikolas ya. Kenapa? Karena harusnya setelah kita lahir baru ada sebuah gaya hidup yang berbeda. Bukan gaya hidup yang semaunya, bukan gaya hidup yang lain emang gua pikirin. Enggak. Ini waktunya kita ada di dalam sebuah gaya hidup yang berbeda. Ya kan? Gaya hidup yang meneladani Kristus. Walaupun kita masih berbuat dosa, dia sudah mati buat kita. Kitab Roma pasal yang 5. Amin Bapak Ibu. Nah kalau ini ada di tengah-tengah kita, ya ajaib. Tetangga kita akan lihat ada sebuah gaya hidup yang berbeda dari orang yang percaya. Karena bagaimanapun kita ini akan menjadi surat pujian yang bisa dilihat oleh banyak orang. Amin. Yang ketiga adalah melalui kasihmu. Rasul Paulus ajari anak didiknya Timotius itu detail Bapak Ibu. Karena itulah ini berlaku bukan cuma buat orang muda, tetapi berlaku juga buat keluarga. Ya kan? Di dalam apa? Di dalam kasihmu. Kasih diejanya apa? Sabar kan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya sesederhana itu Bapak Ibu. Amin. Kesabaran yang kita alami dari Kristus itulah yang harusnya kita bisa bawa kepada anak-anak kita. Kesabaran yang kita alami dengan Kristus itulah yang harusnya kita bawa di dalam pernikahan kita. Wih kalau kita ngerti ini Bapak Ibu. Dan kita praktekkan setiap hari. Kita akan menikmati sebuah pernikahan yang heaven on earth. Yang percaya katakan amin. Amin. Sesederhana itu. Tapi ini berat Pak, betul. Bukan dengan kekuatan dan kegagahanku. Tetapi oleh rohmu kata kitab Zakaria. Yang keempat adalah melalui keyakinanmu kepada Kristus. Kita menjadi teladan di dalam apa? Hidup berpadanan Kristus dalam keyakinan kita kepada Kristus. Bagaimana iman percaya kita solid kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Ya kan? Kita percaya kepada Dia sehingga kita bertumbuh ke arah Dia. Melalui pembacaan firman, lewat doa, lewat penyembahan personal ya kan? Kepada Dia. Ya kan? Dan itulah yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Yang kelima adalah melalui apa? Melalui cara hidup kita yang suci.
Saya sebut waktu-waktu ini adalah waktu-waktu revolusi sebenarnya. Revolusi apa? Salah satu revolusi yang paling mengerikan adalah revolusi media, Bapak Ibu. Ya, kemarin saya konselingin satu pasangan, saya mau harusnya anak-anak kecil segini jangan kasih handphone. Kasihan. Dia buka short, waduh mengerikan Bapak Ibu. Ada satu anak, itu saya dapat kiriman dari teman, satu anak dia kecil sekali. Dia lihat short dan tanpa kontrol dari orang tuanya. Tiba-tiba dia berubah. Perilakunya bisa berubah. Jadi pemarah dan lain sebagainya. Saya tanya sama anak saya yang remaja, kok bisa berubah ini? Nontonnya Dad. Dia nontonnya apa? Ya kan? Dia nontonnya apa? Bapak Ibu, kita nggak anti dengan teknologi. Itu memudahkan kita. Kalau Bapak Ibu pergi keluar kota, itu akan memudahkan setiap kita untuk tetap kontak dengan pasangan kita. Untuk tetap kita bisa video call dan kita bisa berdoa dengan pasangan kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau kita di luar kota, aduh nggak punya waktu untuk kita berdoa. Oh, ada WhatsApp call kok, ada video call, ya kan. Serasa dekat kan, ya kan. Hanya masalahnya mau atau tidak gitu ya. Melalui cara hidupmu yang suci, kita mesti jagai anak-anak kita karena akses tayangan-tayangan yang tidak suci itu begitu mudah. Apalagi kita hidup di sebuah tempat ya kan, semuanya oke, semuanya bisa ya kan. Semuanya mudah diakses ya kan. Tanpa ada batasan, apalagi sekarang 2,5 tahun sampai 3 tahun COVID itu membuat sebuah revolusi buat anak-anak kita. Bahkan bukan cuma di sini, tapi di Indonesia juga. Anak-anak kecil udah pegangannya handphone. Tontonannya haleluya betul, ya kan. Dan itulah yang membentuk mereka. Itulah yang membentuk mereka. Nah kita sebagai orang tuanya, biarlah kita menjadi teladan, contoh hidup yang suci seperti apa. Yang mengerti katakan amin. Itulah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Ya tontonan kita ya suci Bapak Ibu. Tontonan kita jangan yang kesana-kesana, yang tidak memuliakan Tuhan. Inilah aplikasi praktis dari hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan yang keenam adalah melalui hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Keputusan bisnis, keputusan apapun, hendaknya kita berdialog dengan satu pribadi, Parakletos yang luar biasa, penolong yang ajaib, our comforter yang luar biasa, yang terus dampingi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia terus ada beserta dengan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan ini, singkat saja. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak untuk kita hidup dengan hal-hal itu, ya kan? Yang pertama adalah alami penebusan Kristus secara pribadi. Kekristenan itu real Bapak Ibu. Kekristenan itu nyata, karena itulah alami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Kembali lagi, mari saya mengajak renungkan firman Bapak Ibu. Renungkan firman. Amin. Amin. Sehingga hidup kita, pernikahan kita diubah berdasarkan apa yang firman Tuhan tuliskan. Berapa banyak yang rindu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang pertama.